Oke sobat YouTube, balik lagi sama gua Hadnan di Hadnar. Kisaki Teta merupakan penjahat utama di serial Tokyo Revengers ini. Dia yang menyebabkan geng Toman berubah di masa depan dan menyebabkan Tachibana Hinata, kekasih sang MC Koit di masa depan itu. Misi utama Takemichi sendiri ya untuk menyelamatkan Tachibana Hinata. Tapi ternyata nggak hanya itu aja guys. Semua puzzle terhubung dan kematian dari Tachibana Hinata ternyata bukan masalah utamanya. Semua saling terhubung menjadi banyak kekacauan di dalamnya. Udah pasti semua ini berhubungan dengan Kisaki Teta ini. Seolah-olah dia yang merencanakan sesuatu dan membuat apapun sesuai apa yang dia kehendaki. Sesuai judul dalam video kali ini, gue bakalan membahas tentang Kisaki Teta ini. Di dalam video ini juga bakalan ada spoiler, jadi gue mohon maaf buat kalian yang nggak suka spoiler, ya bisa tutup aja videonya. Oke lanjut. Sebelum itu, bantu subscribe dulu channel ini supaya berkembang kayak channel yang lain. Otomatis gue juga bakalan tambah semangat bikin videonya. Nyalain juga notifikasinya supaya misal ada video baru, kalian langsung dinotif. Terima kasih. Di masa depan, kekacauan yang disebabkan oleh geng motor Toman atau disebut Tokyo Manji dipimpin oleh Sano Manjiro dan wakilnya Kisaki Teta. Seperti yang kita ketahui, pasti masa lalu sewaktu Takemichi SMP, yang menjadi wakilnya kan si Draken tuh. Tapi sayangnya Draken udah disingkirkan duluan sama Kisaki Teta karena Kisaki menganggap keberadaan Draken amat berbahaya dan mengganggu. Kisaki merancang rencana di mana perpecahan Toman terjadi sehingga menyebabkan Toman terbagi menjadi dua kubu. Yang pertama adalah kubu dari sang ketua, yaitu kubu Maiki alias Sano Manjiro, dan yang kedua adalah kubu dari Draken, sang wakilnya. Dan saat pertarungan melawan geng Mobius, Yomasa dijadikan kambing hitam oleh Kisaki Teta. Dia menusuk Draken sampai akhirnya koit. Hal ini juga merupakan misi utama Takemichi, yaitu menyelamatkan Draken pada pertarungan melawan geng Mobius nanti. Kisaki Teta dengan akal liciknya, dia memiliki berbagai koneksi, perhitungan, dan bisa memanfaatkan orang lain. Ya kayak mengendalikan seseorang gitu. Kisaki Teta berpenampilan khas, dia selalu memakai kacamata, terus memiliki kulit yang agak gelap coy. Kisaki Teta sebelumnya merupakan siswa yang sangat pintar di sekolah dasar. Tapi seiring berjalannya waktu, dia mengubah gaya hidupnya. Dia yang tadinya siswa paling pintar, paling cerdas, mulai mempelajari seni bertarung. Dia mulai mencari seseorang yang kuat dan ingin menjadi orang nomor satu di Tokyo dengan cara menjadikan orang kuat tersebut menjadi batu loncatannya dia aja. Alasan dia menjadi seperti ini ya karena dia sebenarnya menyukai Tachibana Hinata sih. Tapi sayangnya, gadis yang dia cintai malah lebih menyukai Takemichi yang merupakan seorang berandalan. Mungkin Takemichi juga salah satu penyebab Kisaki berubah. Oke lanjut. Di episode pertama, kalian tahu nggak siapa yang mendorong Takemichi hingga hampir tertabrak kereta? Orang tersebut ternyata adalah Akun. Akun adalah pemimpin dari gerombolannya si Takemichi. Nama aslinya Atsushi Sendo. Dia adalah sahabat dari sang tokoh utama. Di garis waktu pertama saat Takemichi di masa depan, Akun menjadi manajer Toman di bawah pimpinan Kisaki Teta selaku ketua geng Toman. Sementara keberadaan Maiki, nggak ada yang tahu coy. Maiki selalu aja menghilang di masa depan. Alasan Akun mendorong Takemichi ya karena dia terlalu takut dengan Kisaki. Dia seolah-olah nggak bisa melawan balik Kisaki dan dia anak buah Kisaki sekarang. Pada akhirnya Akun sangat ketakutan sama Kisaki dan akhirnya dia lompat dari atas gedung hingga tewas. Nah, gimana menurut kalian Kisaki ini? Sangat berbahaya apa enggak? Menurut gua ada beberapa kemungkinan sih untuk Kisaki ini. Ya cuma teori gua aja, nggak usah dianggap serius. Kemungkinan si Kisaki juga memiliki kemampuan seperti Takemichi nih, yaitu melintasi waktu. Ya gimana enggak coba? Di chapter 8 di manga, Kisaki terlihat menguping dan mengintip percakapan antara Takemichi dan Akun. Dia berkata kayak gitu dan mengangkat kacamatanya. Seolah-olah dia juga mencurigai si Takemichi ini bahwa dia dapat melintasi waktu. Atau mungkin Kisaki memiliki kemampuan kecerdasan yang luar biasa dan memiliki banyak cadangan rencana dari rencana A sampai Z. Semua selalu dipersiapkan matang-matang oleh Kisaki ini. Dia mampu untuk memikirkan beberapa kemungkinan layaknya psikopat guys. Yang manapun ya Kisaki tetap perlu diwaspadai. Kemampuannya dia untuk memanipulasi orang tuh ngeri banget sih emang. Kisaki juga berhasil mengambil hati Maiki. Dia berpikir untuk menyingkirkan anggota Toman satu persatu karena hal tersebut dapat mempengaruhi psikologi dari Maiki sendiri. Kalau Maiki hati dan jiwanya udah hancur, kan otomatis Kisaki dapat memanipulasi Maiki sesuka hatinya. Kisaki ya kayak benalu, selalu pindah-pindah dari inang yang satu ke inang yang lain, tapi selalu memanfaatkan orang yang diikutinya. Pembahasan singkat tentang Kisaki Teta berakhir di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, share juga bagi yang berkenan. Terima kasih buat yang nonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.